Hai hai hai, mas-mas pecinta MotoGP, kembali lagi dengan Farah di sini. Yuk, subscribe dan like dulu ya channel ini agar tidak ketinggalan berita terbaru seputar MotoGP. Sebelum lanjut, jangan lupa like, share, dan subscribe. Tes pramusim MotoGP akan digelar di dua negara Asia Tenggara, yakni Indonesia dan Malaysia. Tes itu dilakukan di sirkuit Mandalika serta sirkuit Sepang. Tes pramusim MotoGP ini digelar sebagai contoh gelaran balapan di tengah pandemi COVID-19 yang saat ini kembali tak menentu. Jika tes di pramusim MotoGP di Indonesia dan Malaysia lancar, maka CEO Dorna itu yakin bahwa mereka bisa menggelar semua Grand Prix di musim 2022. Dari sudut pandang kami, tes di Malaysia dan Indonesia akan menjadi bukti situasi saat ini dan tidak akan lebih buruk, ucap Carmelo Ezpeleta dikutip dari Mundo Deportivo. Dia mengatakan jika hasilnya tidak positif maka Ezpeleta hanya menargetkan setidaknya ada 19 Grand Prix yang bisa dijalankan dalam MotoGP 2022. Selain menjadi tempat tes pramusim, sirkuit Mandalika juga masuk dalam jadwal MotoGP. Diyakini kehadiran sirkuit Mandalika bakal mengancam popularitas balapan MotoGP milik negara tetangga Malaysia yang secara reguler berlangsung di sirkuit Sepang. Sirkuit Sepang bahkan sudah masuk kalender kejuaraan dunia balap motor sejak 1999. Apalagi bukan rahasia lagi, begitu banyak penonton asal Indonesia menyaksikan langsung balapan MotoGP di Sepang. Saat publik tanah air sudah bisa menonton balapan MotoGP di sirkuit Mandalika, akankah hal ini sebuah ancaman untuk sirkuit Sepang? CEO Sepang, Razlan Razali, dengan tegas menjawab tidak. Mungkinkah balapan Indonesia yang baru menjadi masalah bagi Sepang, apalagi Indonesia secara tradisional mewakili hampir 20% dari jumlah penonton MotoGP Malaysia? Ujar Razali. Sekali lagi saya rasa tidak, karena Mandalika berstatus seri kedua, sementara Malaysia kedua dari terakhir. Kami sempat berpikir Buriram MotoGP Thailand bisa berdampak pada gelaran MotoGP di Sepang ketika kali pertama digelar, tapi ternyata tidak lanjutnya. Alih-alih terancam sirkuit Mandalika, Razlan Razali justru memprediksi antusiasme MotoGP Malaysia 2022 di sirkuit Sepang bakal sangat tinggi. Apalagi sejak awal pandemi COVID-19, belum pernah lagi balapan MotoGP mampir ke Sepang. Razali turut menginformasikan bahkan untuk tes pramusim di Sepang bulan Februari, antusiasme publik Malaysia sudah sangat tinggi. Saya sudah mendengar setidaknya 10.000 penonton dibolehkan menyaksikan tes MotoGP di Sepang. Ini luar biasa, dan begitu banyak pembicaraan mengenai tes ini di media sosial. Razali menuturkan, ya, kami mengkhawatirkan kondisi Omicron saat ini, tapi sisi lain, mereka juga sangat bersemangat mendengar deru mesin MotoGP lagi. Lanjutnya, meski bos Sepang sesumbar, sirkuitnya tidak akan terpengaruh dengan adanya sirkuit Mandalika. Namun perlu diketahui jika sirkuit Mandalika menggunakan teknologi yang tidak kalah dengan sirkuit terkenal lainnya. Bahkan Direktur Utama ITDC, Abdul Bar, mengatakan para pembalap yang tampil di WSBK 2021 turut menyanjung kualitas sirkuit Mandalika yang berada di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Satu di antara hal yang disanjung yakni mengenai kualitas aspal dari sirkuit Mandalika itu sendiri. Abdul Bar menjelaskan sirkuit Mandalika memang menggunakan teknologi aspal terbaru yakni teknologi Stone Mastic Aspal. Teknologi itu pun baru dipakai di 3 sirkuit, salah satunya sirkuit Silverstone di Inggris. Abdul Bar juga mengatakan kualitas dari sirkuit Mandalika mengikuti arahan dari Presiden Jokowi yang menginginkan Indonesia punya sirkuit dengan kualitas dunia. Pak Presiden juga pernah bilang kalau buat sesuatu jangan tanggung-tanggung, harus sekelas dunia, ujarnya. Itu tadi informasi spesial dari Last Lap Channel. Tetap terus dukung kami. Terima kasih, sampai jumpa lagi.